Ditampilkan pada suatu hari, tepatnya di masa-masa liburan Natal dan Tahun Baru, ada dua sahabat yang begitu menikmati, bahkan saking antusiasnya salah satu dari mereka segera melompat untuk berenang tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang ada di bawah sana. Sampai akhirnya, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu keluarga adalah tempat kita kembali, di mana cinta tanpa syarat dan kehangatan selalu menanti. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul La Palma, rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Casper Barfoot, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak perlu diragukan karena saya belum kenalan. Baik, daripada kelamaan, segera siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Pada tahun 1949, terjadi letusan di dekat Pulau La Palma di Spanyol yang menyebabkan serangkaian gempa bumi dan munculnya zona patahan di puncak gunung berapi. Zona itu bergerak sebagai satu kesatuan menuju lautan. Sejak saat itu, penduduk setempat percaya bahwa akan datang bencana lain yang tak terelakkan. Ditampilkan sebuah keluarga dari Norwegia tiba di pulau itu dalam rangka liburan Natal tahunan. Mereka bisa dibilang sudah langganan di hotel yang sama selama 7 tahun dan menjadi akrab dengan para staf. Tahun ini mereka terkejut mendapatkan kamar yang lebih mewah. Saat menjelajahi kamar itu, putri mereka, Sarah, menemukan anting yang tertinggal oleh turis yang kini sudah meninggal. Special apartment for a special lady. A special room. For a special lady. Somebody left this on the floor. Let's see. Adegan berpindah ke Institut Geologi di La Palma. Para ilmuwan sedang memantau aktivitas vulkanik di pulau tersebut. Mereka juga khawatir tentang kecelakaan perahu dan apa yang mungkin terjadi. Salah satu peneliti muda, Mari, menyadari bahwa pemancar yang mengirim data ke komputer tidak berfungsi, jadi dia dan rekan Haukur pergi ke gunung untuk menyelidiki. Setelah mengambil sampel, mereka terus menjelajah dan menemukan puluhan bangkai kelelawar. Haukur memeriksa udara dengan alat dan menemukan konsentrasi karbon dioksida serta gas belerang yang tinggi. Lebih jauh di dalam gua, mereka menemukan bagian lain dari pemancar yang hancur. Ternyata ada retakan di atap gua dan lapisan batu menghancurkan peralatan. Starting my doctorate by destroying expensive equipment. That's great work, Marie. That is a seriously big crack. Mereka kembali ke fasilitas dan membagikan temuan tersebut kepada pimpinan Alvaro yang ternyata malah marah karena Mari berasumsi ini mungkin pertanda letusan yang akan datang. Sebelum menyebarkan kepada publik, Alvaro menegaskan bahwa mereka harus mengumpulkan bukti yang kuat. Entire crack. It was not there a week ago. You can see the dead bat. Your rainy seasons have become longer and more powerful. Earthquakes? Avalanches? Okay, that's enough. And stop adapting reality into theory. Do some more homework, and then we can talk about it. Setelah itu, Haukur menjelaskan kepada Mari bahwa Alvaro sangat berhati-hati karena 3 tahun yang lalu dia buru-buru mengumumkan adanya letusan menyebabkan kepanikan dan evakuasi, tetapi letusan yang dimaksud tidak pernah terjadi. Kemudian Mari menyaksikan video tentang seberapa besar tsunami daerah ini dan sangat ketakutan melihat hasilnya. Saat dia pulang, saudaranya Eric menceritakan tentang proyek penyelaman berikutnya. Ternyata penyu-penyu berkumpul di La Palma, yang mana ini cukup aneh karena biasanya mereka tidak berenang bersama. See? Here's a turtle form talking about La Palma. Well, people are really fascinated by them being here all together.
Kembali ke keluarga yang berlibur, keesokan harinya mereka makan siang bersama. Putra mereka, Tobias, memiliki kebutuhan khusus, jadi ketika makanannya tidak sesuai gambar di menu, dia akan marah sehingga para orang tua harus menenangkannya. Di saat yang sama, Sarah melihat seorang gadis di meja lain bernama Charlie. Beberapa saat kemudian, ketika Sarah sendirian di kolam renang, Charlie menghampiri, mengundangnya untuk bermain bersama, tetapi Sarah menolak karena harus menjaga Tobias. But we're only 5, so we're short one. You in? But I've got to look after my little brother. Frederick, ayah tiri Sarah, ternyata secara diam-diam memperhatikan sehingga menyuruh Sarah untuk pergi bermain, sementara dirinya akan menjaga Tobias. Sangat disayangkan, belum lama ditinggal Sarah, perhatian Frederick teralihkan karena melihat sang istri, Jennifer, berbincang dengan salah satu staf yang terkesan merayu. Jadi ketika Frederick berbalik, Tobias sudah tidak ada. Buru-buru pria itu mencari Sarah, menggagalkan pertemuan gadis itu dengan Charlie. Lalu mereka mulai mencari di pantai sampai akhirnya menemukan Tobias di atas karang memperhatikan penyu, yang mana di saat yang sama Eric juga mengamati penyu tersebut. Tobias, my boy. Oh, God, you can't leave like... Ketika kembali ke hotel, staf yang sebelumnya datang untuk memberikan kabar tentang mobil sewaan, dan pada kesempatan ini Frederick dengan kasar menyampaikan keluhan. Frederick dan Jen pun akhirnya bertengkar, dan ini didengar oleh anak-anak mereka di ruangan lain. Sementara itu, Alvaro menemui seorang rekan yang bekerja di kamar jenazah untuk meminta laporan tentang korban tragedi perahu. Dokter itu menunjukkan foto dan mengkonfirmasi bahwa kulit korban terbakar akibat gas yang sangat panas dan mereka menghirup kadar karbon dioksida serta sulfur yang mematikan. Dokter itu khawatir ini tanda adanya lava, tetapi Alvaro berpura-pura seolah itu tidak seburuk yang dikira. Gas. Extremely hot gas. Heated the water so much that the glass bottom of the tour boat cracked. Should I be worried about this? No. Di institut, Mari dan Haukur memeriksa hasil tes air di gua. Air itu ternyata kekurangan mineral yang berarti waktu perjalanannya dari permukaan ke terowongan sangat singkat. Mari menduga retakan itu mungkin mencapai puncak gunung. Haukur memeriksa gambar topografi dan menemukan bahwa retakan itu berada di tempat yang sama dengan retakan dari letusan tahun 1949, sehingga memutuskan untuk kembali ke gunung. Setelah berjalan beberapa saat, mereka terkejut melihat retakan itu memang mencapai puncak gunung. Jadi dengan peralatan khusus, mereka mulai melakukan pengamatan. Di hotel, Frederick merasakan getaran ringan ketika bersantai di balkon. Bersamaan dengan itu, di institut, Alvaro dan tim menerima peringatan dari sistem tentang emisi gas di bukit dan kemungkinan gempa bumi. Setelah menyuruh timnya memberitahu pihak berwenang, Alvaro menerima panggilan dari Mari yang melaporkan tentang penemuannya. Saat itu juga, gas mulai menyembur dari tanah di sekitar Mari dan Haukur sehingga mereka pun segera berlari. You have to leave your equipment and get down from there now. Beberapa waktu kemudian, Mari bermimpi tenggelam. Ketika akhirnya terbangun, dia menemukan diri di rumah sakit. Alvaro memberitahu bahwa Haukur menghirup banyak gas, sehingga harus diinduksi dalam kondisi koma. Sementara para pendaki sangat disayangkan tidak selamat. Hey, Are you okay? he got heavy poisoning. They put him in an induced coma. Mereka mulai berdebat karena Alvaro masih tidak mau mengeluarkan peringatan resmi, menjelaskan bahwa jika mereka salah lagi, maka orang-orang akan kehilangan kepercayaan selamanya. Mari menceritakan pengalamannya saat berusia 10 tahun, di mana kala itu tahun 2004, tsunami di Thailand merenggut nyawa kedua orang tuanya. Padahal sebenarnya bisa dihindari jika mereka menerima peringatan. Selain itu, dia juga menghubungi Eric dan memintanya untuk segera kembali dari laut. We need more proof, more data. This isn't science anymore. If the Institute cries wolf again,
People will lose faith in us. Di hotel, Sarah mendekati Charlie dan akhirnya mereka pun berbincang. Namun sangat disayangkan, suasana hati Sarah segera memburuk ketika melihat Charlie berbicara kasar kepada seorang pemuda karena merasa bersalah tentang video yang diupload di media sosial. Ya, biasalah anak muda. Sementara itu, Frederick dan Jen berencana pergi ke gunung untuk menikmati suasana yang berbeda. Sayangnya, seorang pria bernama Arn memberitahu mereka bahwa area itu telah ditutup akibat kemunculan gas yang telah memakan korban jiwa. Selain itu, Arn juga menyebutkan insiden Tobias yang tidak diketahui oleh Jen. Good thing we found the boy here yesterday, huh? Yeah, let's talk later. Sure. We're just all worked out. Ketika mereka kembali ke kamar, lagi-lagi terjadi pertengkaran dan ya, anak-anak mendengar mereka. Frederick menyindir Jen karena jarang ada di sekitar, serta mengungkapkan bahwa diri lebih mengenal Sarah meskipun gadis itu adalah anak tirinya. Kesal, Jen pergi meninggalkan Frederick, sementara Sarah yang menangis diam-diam juga pergi. Beberapa waktu kemudian, gadis itu tiba di kota dan menghubungi sang paman, Jens, yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Norwegia. Oh my God, Jen. No, but you... As soon as we land, you begin flirting wildly with a Spaniard? Sarah menjelaskan bahwa dia akan pergi ke Madrid untuk melarikan diri. Jadi gadis itu meminta uang untuk membeli tiket pulang. Tentu saja Jens membujuknya untuk tidak melakukan hal itu dan sangat disayangkan Sarah malah menutup telepon. Jens kemudian mencoba menghubungi saudarinya Jen, tetapi tidak diangkat karena wanita itu sedang melakukan meditasi. Hey, I need to borrow some money. Frederick, yeah, they are arguing. Yeah, I bought myself a plane ticket to Madrid. Adegan kemudian berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian Sarah sudah berada di dalam pesawat. Dia terkejut menerima pesan dari Charlie. Sementara itu, Mari dan Alvaro menjelaskan temuannya kepada wali kota yang ragu karena takut ini hanyalah alarm palsu lagi. Tapi kedua ilmuwan tetap berusaha meyakinkan untuk mengatur pertemuan dengan pemerintah. We have reasons to believe we are facing a major catastrophe. You are, sir. Do you realize the consequences if you don't act? Marianne, people could be in serious danger. Beberapa waktu kemudian, Mari akhirnya bertemu Erik dan mencoba membujuk sang adik untuk kembali ke Norwegia serta menyebutkan tentang bahaya tsunami. Namun Erik malah salah paham, mengira sang kakak berusaha menyingkirkannya sehingga terjadilah pertengkaran. If you don't want me in your life, you won't have to anymore, okay? There could be a tsunami. Di institut, para ilmuwan melihat peningkatan gempa di seluruh pulau yang menurut Alvaro menunjukkan abu mulai muncul ke permukaan. 3 tahap menunjukkan kemungkinan letusan gunung berapi, emisi gas, abu, lalu lava. Data dari gunung menunjukkan retakan masih meluas. Lalu beberapa menit kemudian, data pun semakin memburuk sehingga Alvaro meminta timnya untuk memperingatkan semua bandara. Tiba-tiba letusan abu besar terjadi dan terlihat jelas dari hotel. Sangat disayangkan, pesawat yang ditumpangi Sarah terlambat mendapat peringatan sehingga langsung terbang ke awan abu. Jen dan Frederick menerima telepon dari Jens yang memberitahu mereka tentang rencana Sarah. Mereka berpikir semua penerbangan telah dibatalkan, tetapi saat itu juga mereka melihat pesawat Sarah jatuh dan meledak. Segera insiden ini menjadi berita besar dan mereka bergegas ke rumah sakit lokal tempat tim penyelamat membawa para korban yang mengalami luka-luka. Karena tidak dapat menemukan Sarah, Jen pun mulai panik sehingga Frederick harus menenangkannya. Excuse me. I need to know if that woman in there is my daughter. You are in the place. Check if that's her. You can leave me here. We need to know. No, I need to know. No, I just want to know if it's my daughter.
Sementara itu, wali kota mengatur pertemuan dengan pemerintah. Setelah perdebatan panjang, mereka setuju untuk memulai persiapan. Alvaro meminta timnya untuk pergi bersama keluarga mereka, sementara dirinya tetap tinggal untuk memantau situasi. Mari memeluk pria itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa waktu kemudian, ketika pulang, Mari tidak bisa menemukan, ditambah lagi ponsel Eric tidak bisa dihubungi. We will start the preparations. I will stay a bit longer and monitor the situation. Kembali ke Jen dan Frederick, mereka dihampiri oleh seorang petugas yang membawa daftar penumpang dan menjelaskan bahwa Sarah hilang bersama semua orang di bagian depan pesawat yang meledak. Pasangan itu pun diminta untuk kembali ke hotel sampai ada kabar lebih lanjut. Lalu ketika kembali ke kamar, alangkah terkejutnya mereka menemukan Sarah sudah ada di sana bersama Tobias dan Arn. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarga, Sarah pergi ke kolam renang dan menemukan Charlie. Sarah mengatakan bahwa pesan dari Charlie lah yang membuatnya turun dari pesawat. Adegan kemudian berpindah menampilkan Mari yang menerima telepon dari Eric, lalu pergi ke bar untuk menjemputnya. Di sana wanita itu melihat polisi yang menangkap seseorang dan bergegas membantu karena mengira itu adalah Eric. Bahkan sampai tidak sengaja memukul seorang polisi sehingga Mari pun ditangkap. Sebelum mobil berangkat, Mari melihat Eric dan segera memintanya untuk meninggalkan pulau. So sorry. Please get up out of it, okay? I'll be right behind you. Just Keesokan paginya, Eric mengunjungi Mari di penjara. Melihat Mari yang begitu putus asa tadi malam, membuat Eric akhirnya percaya pada penjelasan sang kakak, dan karena merasa bersalah, dia memutuskan untuk tetap tinggal agar bisa melarikan diri bersama sang kakak. Sementara itu, Jens menerima telepon dari atasannya untuk memanggil semua staf kembali ke kantor. Tim menyaksikan simulasi bencana alam yang akan menghancurkan Kepulauan Kanari yang bisa terjadi dalam beberapa hari atau yang terburuk beberapa jam. Ini sangatlah rahasia, sehingga mereka harus mulai merencanakan evakuasi warga Norwegia yang sedang berlibur di pulau-pulau tersebut secara diam-diam. It would be the largest natural disaster humanity has ever faced. Chaos, it is extremely important. Di hotel, Sarah kembali ke kamarnya. Dalam tangisan, dia akhirnya memberitahu sang ibu tentang seluruh perasaan serta beban yang terpendam selama ini. Dan Jen pun memberikan dukungan penuh. Lalu seluruh keluarga berenang bersama dengan penuh kegembiraan. Sayangnya momen bahagia itu terganggu karena panggilan Jens yang mengabarkan tentang tsunami. Dia menjelaskan bahwa La Palma bukan prioritas dan kapal-kapal telah dialihkan ke pulau-pulau yang lebih besar. Jens menemukan hanya ada satu kapal kecil yang berangkat dalam 20 menit, jadi Jen dan keluarga pun diminta untuk bergegas. 20 minutes. You have to be on that one, okay? Understand what I'm telling you? Chaos. Promise me you'll leave now and won't tell anyone. Sarah mencoba memperingatkan Charlie, tetapi dia tidak menemukan gadis itu di kamar dan waktu pun hampir habis. Di luar, mereka tidak dapat menemukan taksi, jadi Frederick mencuri sebuah van. Dia langsung tancap gas, menghindari orang dan mobil sampai akhirnya tiba di pelabuhan. Sangat disayangkan, para pemilik mobil menangkap Frederick lalu menghajarnya, sementara Jen dan anak-anak diminta segera naik ke kapal. Frederick kemudian memberikan uang kepada pria-pria itu agar membiarkannya pergi dan mencoba bersatu kembali dengan keluarga. Namun, semua itu sudah terlambat. Please, take it, please. Get out of here. Go.
Sarah kemudian menghubungi Charlie yang ternyata sejak tadi ponselnya kehabisan baterai. Sayangnya belum sempat menjelaskan sinyal terputus. Adegan kemudian berpindah ke institut. Komputer Alvaro kehilangan sinyal dari pemancar dan dia segera menghubungi pihak berwenang untuk memberitahu mereka bahwa tsunami akan segera datang dalam beberapa jam. Sirine evakuasi pun segera berkumandang di seluruh pulau dan orang-orang mulai panik. Rumah sakit juga harus berhati-hati saat memindahkan korban-korban kecelakaan pesawat. Di sana juga ada Haukur yang terbangun dari koma dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Semua orang berusaha mendapatkan tempat di kapal terakhir. Untungnya dibantu oleh Arn, Frederick akhirnya berhasil naik. Di saat yang sama, gunung berapi akhirnya meletus, mengeluarkan lava dalam jumlah besar. Sementara itu, di kantor polisi, Eric memarahi seorang petugas karena tidak mau membebaskan kakaknya. Petugas itu bersikeras bahwa dia harus menunggu perintah atasan. Kembali ke Frederick, melihat seorang wanita putus asa bersama bayi, membuatnya memberikan tempat untuk mereka, sehingga kini dia juga terjebak di pulau. Adegan juga menampilkan institut di mana secara mengejutkan Haukur muncul dan menolak untuk pergi. Keduanya memutuskan untuk menghabiskan hari mereka dengan melakukan pengamatan terakhir. You can have my seat. Thank you. Media dari seluruh dunia meliput insiden tersebut, menunjukkan rekaman lava yang jatuh, memperkirakan tsunami, dan upaya evakuasi. Kembali ke Sarah yang mencoba menghubungi paman Jens untuk memberitahu apa yang terjadi. Jens meminta bantuan atasannya, namun sangat disayangkan sang atasan marah karena Jens telah membocorkan informasi rahasia. Di kantor itu juga ada seorang pria yang meneliti gelombang tsunami, menawarkan bantuan untuk mencari lokasi aman bagi orang-orang yang terjebak di pulau. Lagi-lagi atasan Jens menolak, dan kali ini Jens nekat memanggil kembali pria peneliti, lalu memberikan semua yang dibutuhkan untuk menemukan lokasi aman. Can you find out if there are areas that are safer than others? Di seluruh pulau, orang terus berlari dan panik, sementara Frederick sudah pasrah, dan oleh karena itu dia mengucapkan selamat tinggal sebelum telepon terputus akibat sinyal. Di kantor, para polisi akhirnya kabur untuk menyelamatkan diri, sehingga Eric mengambil kunci dan membebaskan Mari, serta seorang tahanan lainnya. Saat keluar, mereka terdiam ketika melihat ledakan lain di puncak gunung berapi. Frederick mendengar pembicaraan mereka dan memberitahu bahwa tidak ada kapal yang tersisa, tetapi Eric mengungkapkan bahwa dia masih memiliki perahu yang bisa digunakan untuk pergi ke tengah laut. All the boats are gone. On a beach, I used it when I was diving. There's a chance it's still there. Ketiganya berlari ke pantai dan menemukan perahu Eric masih ada. Sayangnya saat hendak pergi, tahanan yang sebelumnya dibebaskan muncul mengancam mereka dengan pistol. Eric sebenarnya menawarkan melarikan diri bersama, tapi si tahanan begitu tamak sehingga tak ada cara selain melawan. Sangat disayangkan, Eric tertembak dan akhirnya meninggal dunia, sementara Frederick melancarkan perlawanan dengan memanfaatkan kelengahan si tahanan. Setelah si tahanan tewas, Frederick dan Mari akhirnya bisa pergi menggunakan perahu. Dan ketika rombongan lain yang sepertinya teman si tahanan datang berusaha naik, Frederick menendang mereka bahkan mengancam dengan senjata. Back off, all of you!
Sementara itu, James mendengar dari ahli gelombang tsunami bahwa satu-satunya tempat aman untuk bertahan dari tsunami adalah di Pulau Tenerife, tepatnya di sebuah teluk. Tapi peluang bertahannya ya 50-50. James memberitahu atasannya tentang tempat itu, tapi lagi-lagi dianggap tidak cukup baik karena tidak berani mengambil resiko. There's a safe spot on Tenerife. Not up high, but Instructs people to go to this safe spot and they all die, we will be blamed. Di puncak gunung, Alvaro dan Hawkur mengenakan pakaian khusus untuk berjalan sekitar gunung berapi dan menyaksikan lava mengalir melalui retakan sambil berbagi anggur. You're crazy, man. No, but it was really good wine. Di bandara, Jen dan anak-anak menunjukkan semua paspor termasuk milik Frederick sehingga mereka menerima 4 gelang untuk naik ke pesawat. Sebelum itu, Sarah melihat Charlie di luar dan memutuskan untuk menjemputnya. Karena tidak memiliki gelang, Sarah memberikan Charlie gelang milik Frederick. Hah? I have to go get her. No, you can't go. Not now, you understand? Sarah! Charlie! What? Where'd you get that? Sementara itu, Frederick dan Mary sampai di Pulau Tenerife. Tak lama kemudian, gunung-gunung mulai runtuh, mendorong air laut dan menciptakan gelombang tsunami. Alvaro dan Hawkur tewas dalam proses tersebut. Guncangan terasa hingga ke bandara, membuat semua penumpang pesawat menjadi panik. Khawatir, Jen dan Tobias memutuskan untuk meninggalkan pesawat demi mencari Sarah. Dan tak lama berselang, Sarah dan Charlie sudah menaiki pesawat, kembali ke Frederick dan Mary. Dengan menggunakan teropong, mereka melihat bahwa gelombang tsunami akan segera mencapai Tenerife. Adegan kemudian berpindah menampilkan Norwegia, di mana atasan Jens sedang bersiap memulai konferensi pers, tetapi dibatalkan setelah mendengar tentang batuan longsor. Jens memanfaatkan keberadaan wartawan untuk akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang tsunami serta membagikan koordinat lokasi aman dan meminta agar semua orang membagikan ke seluruh sosial media. Tak lama kemudian, Frederick menerima pesan tentang koordinat tersebut sehingga dia dan Mary kembali menaiki perahu untuk mencoba mencapai teluk. There is a safe spot, an area that is most likely. This must try to get there as soon as possible. Everyone in North. There's still time to get there. Use social media, call, do anything. There's a safe spot here, and we're here. It's right around the bay. Here. Di bandara, orang-orang di 2 pesawat terakhir panik saat melihat gelombang yang semakin dekat. Sarah menelepon sang ibu, mengabarkan bahwa dia ada di pesawat. Jen tak bisa berkata-kata dan hanya meminta Sarah untuk tetap berada di sana. Di saat yang sama, Charlie menerima pesan teks koordinat dan Sarah segera mengirimkannya ke Jen. Belum sempat mencari koordinat tersebut pada peta, tiba-tiba saja jaringan internet terganggu. Untungnya Tobias menyukai dan mengetahui cara membaca peta. Sebelumnya dia sempat menggambar peta Tenerife, jadi bocah itu menunjukkan ke seorang staf bandara dan mereka pun langsung pergi ke lokasi aman sesuai titik koordinat menggunakan mobil. Ya, inilah momen paling menegangkan. Pada akhirnya gelombang tsunami saling menghantam sehingga Frederick dan Mary selamat sampai ke tempat yang aman. Di sana mereka menemukan banyak penyintas. Tak lama kemudian kelompok dari bandara pun datang. Frederick merasa lega bisa bersatu kembali dengan keluarga sampai dia menyadari siapa yang hilang. Di pesawat, Sarah terbangun sekaligus terkejut mendapati diri masih hidup, sedangkan Charlie masih tak sadarkan diri. Tapi berkat bantuan seorang pramugari, gadis itu pun terbangun. Charlie! Charlie!
Media meliput bencana tersebut menunjukkan kehancuran di pulau-pulau serta di Afrika Barat, Eropa Selatan, dan Amerika Utara. Ini menjadi bencana alam terbesar dalam sejarah umat manusia, dan tentunya mereka harus bahu-membahu untuk membangun kembali. Di Norwegia, Jens dipecat karena tindakannya, dan di rumah dia menunggu dengan cemas kabar dari keluarga. Tak lama kemudian, seorang rekan kerja datang mengabarkan bahwa ada sekitar ratusan orang yang selamat, termasuk Jens, ditemukan di tempat aman. Ratusan orang yang selamat ini adalah berkat pemikiran cepat Jens. Jadi kini pemerintah mendirikan camp di sana. Looks like everybody that made it to the safe spot has survived. You saved hundreds, Jens. Film pun ditutup dengan menampilkan sebuah helikopter yang datang membawa beberapa penyintas dari pesawat, termasuk Sarah yang bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Selain itu ditampilkan juga dalam waktu yang tidak ditentukan, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, Mari menyelam untuk mengamati penyu dan sekaligus mengenang momen bersama Eric. Di mana kala itu Eric pernah menjelaskan tentang penyu, salah satu makhluk tertua di bumi yang mengetahui tentang alam. Seharusnya manusia belajar dari penyu agar dapat lebih mendengar dan lebih memahami tentang alam. Dan tamat. Film ini adalah tambahan baru yang mendebarkan dalam genre bencana dengan akhir cerita yang penuh aksi, menampilkan deretan karakter yang diperankan oleh aktor Norwegia, baik yang sudah berpengalaman maupun pendatang baru. Cerita ini berfokus tentang pada satu keluarga. Keluarga ini sedang menikmati liburan di Pulau Indah, La Palma, lokasi nyata di Kepulauan Kanari, ketika aktivitas vulkanik memicu longsor besar yang berujung pada tsunami dahsyat. Seperti banyak film tentang bencana alam, cerita mencapai puncaknya saat tsunami menghantam yang kemudian diikuti oleh kekacauan dan kehancuran total. Ending juga mengungkap bahwa tsunami di La Palma memiliki dampak yang meluas ke seluruh dunia, terutama di wilayah pesisir, bahkan sejauh pantai timur Laut Amerika Serikat. Meskipun tsunami besar mungkin tidak menghantam semua tempat setelah longsoran tersebut melemparkan potongan besar tanah ke laut, peristiwa ini mempengaruhi permukaan laut di berbagai wilayah lainnya. Selain itu, bencana ini juga menyebabkan dampak ekonomi internasional akibat kerusakan, korban jiwa, dan berbagai efek samping lainnya. Yang menarik, La Palma tampaknya menggambarkan dampak ini dengan cukup akurat. Jika longsoran sebesar ini benar-benar terjadi, dampaknya akan terasa sejauh pantai timur Amerika Serikat. Film ini memang tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membahas dampak setelah bencana, tetapi berhasil mempresentasikan dengan cukup realistis betapa luasnya dampak global yang terjadi. Meskipun ada beberapa hubungan dengan kehidupan nyata, film ini tidak didasarkan pada kisah nyata. Seperti yang disebutkan, La Palma adalah lokasi nyata di Spanyol dan merupakan salah satu dari Kepulauan Canary. Pulau ini juga pernah mengalami aktivitas vulkanik di masa lalu, namun bencana sebesar yang digambarkan dalam film ini belum pernah terjadi di La Palma. Beberapa peneliti khawatir bahwa bencana seperti ini bisa saja terjadi di masa depan La Palma. Secara khusus, menurut penelitian dari Universitas California Santa Cruz, ada kemungkinan terjadinya tsunami besar yang disebabkan oleh longsoran tanah di pulau ini. Tidak semua orang percaya bahwa hal ini benar-benar bisa terjadi, tapi teorinya cukup menarik, sehingga film ini mendapat perhatian besar. Yang menurut saya agak mengganggu adalah ending yang kurang realistis. Momen ketika Sarah selamat dari tsunami meski terjebak di dalam pesawat yang dihantam gelombang besar, sementara hampir semua penumpang lain tewas. Ini sulit dipercaya, apalagi Sarah keluar hampir tanpa cedera, dan Charlie juga selamat. Meskipun adegan ini khas film atau serial bencana yang sering mengambil keputusan narasi serupa, saya pikir ini terlalu tidak masuk akal. Tapi meskipun begitu, film ini tetap menjadi tontonan yang mendebarkan dengan akhir yang penuh aksi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!